Wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat, an Umar radhiyallahu taala anhu nuqila an Syekh Abdul Mu'ti Al-Samlawi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, tolong beri kepada saya gambaran, sifatkan kepada saya bagaimana kebaikannya Umar. Tolong sih kasih tahu ke saya Umar itu kebaikannya seperti apa. Wahai Jibril, Umar itu kan sahabatku yang soleh. Kira-kira kayak mana sih kebaikan Umar itu? Nanya sama Jibril langsung. Rasul kan emang hebat. Nanya sama Jibril. Komunikasinya Jibril temennya. Wa khalili kata Nabi kan gitu. Jibril itu teman saya. Curhatnya aja sama malaikat Jibril Rasul. Waktu orang-orang Mekah gak ada yang mau nerima kan malaikat Rasul curhatnya sama malaikat Jibril. Lama malaikat Jibril ajak jalan-jalan. Ngapa kok sumpah? Jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Dibawain kendaraannya, namanya Buraq. Jalan-jalan malaikat Jibril. Memang CS-nya emang. Jadi ya ngobrol. Teman curhat. Tapi bukan yang itu ya, bukan yang malaikat Jibril di Indonesia. Masih ada, udah meninggal ya Gus. Kalau Jibril gimana? Siapa? Arahnya kan Lia Oh Lia Edan. Lia apa namanya? Lia Esin gitu. Dan tetap ada dannya keluar. Qala li Jibril alaihi salam, ia berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, coba wahai sahabatku Jibril, gambarkan kepadaku bagaimana kebaikannya Umar. Apa kata Jibril? Faqala, Jibril menjawab, lau kanatil biharu midadan, kalaulah seandainya seluruh lautan itu menjadi tinta, wasyajaru aqlaman, dan pohon seluruh dunia ini menjadi penanya, lamma hasortuha, laut tintanya, semua pohon jadi penanya. Terus saya celupkan pohon itu sebagai pena ke dalam lautan, air lautan. Terus saya angkat, saya pakai buat nulis. Sampai habis pena dari pohon seluruh dunia ini, seranting-rantingnya, sampai kering lautan itu, saya pakai untuk menulis kebaikannya Umar. Lamma hasortuha, saya masih belum bisa menghitung kebaikan Umar. Sampai kering air lautnya, masih ada kebaikan-kebaikan Umar yang belum dicatat. Luar biasa. Ya. Pertanyaannya mungkin ada orang yang agak kritis. Kan umurnya sebentar, sedikit, masa iya banyak apa? Amalnya sebanyak itu, sampai seluruh dunia dia kok sampai segitu ditulis gak habis-habis, masih lebih. Umurnya kan cuma sebentar, masuk Islamnya jadi terlambat, misalnya gitu. Ada aja yang kritis ngomong kayak gitu. Ya. Tapi ternyata bahwa amal itu tidak hanya dihitung dalam bentuk kuantitas, tapi juga dihitung dalam bentuk kualitas. Nah, kualitasnya amal Umar itu yang tidak terhitung. Kalau kuantitasnya mungkin sedikit, ya bisa dihitung lah. Ngapain sih? Ini ya. Ya artinya gitu. Banyak gitu. Dari kuantitas mungkin ya banyak lah gitu. Tapi masih bisa dihitung. Tidak akan menghabiskan pena dan lautan sebagai tintanya. Tapi kualitasnya itu yang tak tertandingi. Lah ketika bicara kualitas, hanya Allah yang bisa memberikan nilai terhadap kualitas. Sholat ya gitu. Coba kita sholat. Banyak nggak pahala kamu dapat sholat? Kalau kamu sholat, dapat pahalanya banyak apa enggak? Banyak. Dari mana banyaknya? Saya nyebut Allahu Akbar, saya baca doa iftitah, saya baca Fatihah, kan begitu kan? Saya ruku, saya itidal, saya sujud, dalam itidal ruku sujud saya tasbih, saya bertahiyat, saya bersyahadat, saya bersolawat, saya salam. Kehitung semua tuh, banyak. Tapi bisa dihitung. Ukurannya terpenuhi, sah. Tapi begitu bicara kualitas,
sholatnya berkualitas enggak? Nah, kan gitu kan? Begitu bicara kualitas, sholatnya berkualitas enggak? Ada dalam rukun jelaskan tentang kualitas? Tidak. Yang jelaskan kualitas di mana? Jelaskan kualitas ya apa? Kualitas sholat itu ditentukan dari apanya? Khusyuknya. Ditentukan dari khusyuknya. Wa innaha lakabiratun. Innaha apa wa? Wa kan ya? Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Enggak gampang. Sholat itu bukan sekedar yang tadi kamu sebutin, baca Fatihah, baca itu enggak sekedar itu. Karena kalau mau berkualitas susah. Bagaimana susah? Susah. Cuma orang-orang tertentu saja yang bisa melaksanakan sholat itu dengan kualitas. Siapa yang bisa melaksanakan? Orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Siapa yang khusyuk itu? Sholatnya khusyuk. Siapa Fil? Umar. Yang sholatnya khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqul annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang betul-betul yakin bahwa apapun yang saya lakukan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah ini bekal itu maksudnya balik lagi ke sana. Luar biasa sekali kebaikannya umat. Terus nanya. Terus Nabi tanya lagi, sifli hasanati Abi Bakar kalau begitu. Tolong sih, kalau Abu Bakar gimana? Tolong sifatkan, jelaskan, terangkan, gambarkan kepada saya seperti apa kebaikannya Abu Bakar. Apa kata malaikat Jibril? Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Segitu kerennya amalan kebaikan Umar, itu cuma satu aja dari kebaikannya Abu Bakar. Aduh, stres ya. Kita pas ngomongin Umar itu luar biasa kebaikannya. Begitu ngomongin Abu Bakar, Umar segitu banyak, cuma 1% dari kebaikannya Abu Bakar. Terus gimana kita mau ngebayangkan, mau menggambarkan kebaikannya Abu Bakar? Ya gitu kan? Nah itu luar biasa. Ya seperti itulah. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Izz apa arti izz? Aziz ya, kemuliaan. Kemuliaan di dunia itu bisa diraih dengan harta. Kamu pengen mulia di dunia? Gampang syaratnya. Ngapain? Soge. Saya alatnya apa sih kalau istilah orang itu? Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Kan begitu kan? Termasuk izzud dunya, termasuk kemuliaan dunia baru bisa diperoleh kalau dengan uang. Pintar kayak apa? Menurut di duit, umat stres kan? Aduh, mana BLT nggak turun-turun? Gadein kartu vaksin nggak jadi-jadi. Kartu vaksin nggak digadein, nggak laku. Saya punya sertifikat Pak kan? Oke, sertifikat vaksin nggak jadi bank makanya. Ya. Wa izzul akhirah bisolil a'mal. Kalau mau meraih kemuliaan akhirat harus dengan amal soleh. Ay fala tataqawi umurud dunya wala tusna illa bil amwal. Kamu hanya bisa meraih kekuatan dan kebaikan dalam urusan dunia kalau kamu punya duit. Apa yang gak selesai dengan duit? Ya enggak? Apa yang gak selesai dengan duit? Ada enggak yang gak selesai dengan duit? Punya anak aja duit. Enggak saya nggak bisa punya anak. Saya nggak bisa punya anak. Ada bayi tahu. Ustaz Basit ya? Ustaz Basit tuh Gus. Coba Ge, sampai.
Harus majelis ilmi. Sekalian suruh ngisi. Ya, wala tataqwi umurul akhirah wala tuslihu illa bil a'mali sholihah. Kamu juga, tapi kalau untuk urusan akhirat, ya yang harus dikencengin adalah amal soleh. Baru bisa menggapai hakikat kebaikan dari akhirat kalau diiringi dengan amal soleh. Lah ketika bicara amal soleh tidak harus pakai duit. Ya gitu kan? Kalau urusannya akhirat tidak harus selalu pakai duit. Ya pokoknya sekarang nggak ada yang lolos. Urusan dunia nggak ada yang nggak selesai dengan duit. Tapi kalau untuk urusan akhirat semuanya harus diiringi dengan amal soleh. Duit banyak pun nggak ngaruh. Iya kan? Duit banyak ya kalau urusan nggak ngaruh. Dia baru berpengaruh kalau duitnya dipakai buat amal soleh. Wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Harus ada imannya. Kalau nggak ada syarat imannya nggak jadi. Maka ia akan diberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan akan diberi ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran sisi Allah Subhanahu atas apa yang sudah mereka lakukan. Deal. Sudah kalau langsung. Ada tamu, ada Ustaz Basir. Satu